Oke, teman-teman, halo. Jadi pada hari ini kita akan mereview kendaraan yang buat dipakai taksi online terbaru di channel ini. Jadi ini udah sekitar beberapa bulan dipakai dan kita akan review bagaimana rasanya, apa kekurangannya, apa kelebihannya pakai Daihatsu Xenia 1300 cc tipe tertinggi, tipe RADS. Jadi untuk Daihatsu Xenia ini yang tipe manual. Jadi ada tiga tipe, tipe yang M, tipe yang standar, terus R, dan yang tipe tertingginya tipe RADS. Jadi ini review singkat aja. Kita lihat. Oh, kita mulai dari eksterior dulu ya. Kita mulai dari eksterior, ayo kita keluar. Kita lihat eksteriornya. Jadi ini lagi di daerah pedesaan. Tuh. Masih asri daerahnya. Jadi untuk Daihatsu Xenia tipe 1300 ini yang tipe tertinggi, dia ada body kit. Tuh. Di bawahnya ada body kit nih. Kan? Coba kalian lihat. Ada body kitnya. Kalau di Avanza nggak ada yang tipe seperti ini. Cuma di Daihatsu. Oke. Jadi inilah yang dipakai buat taksi online beberapa bulan belakangan. Kalian bisa lihat sendiri dan kalian juga bisa lihat di jalanan. Cuma yang untuk tipe tertinggi seperti ini jarang dilihat. Ini 1300 cc. Jadi buat narik taksi online boleh lah 1300 cc. Beda 100 cc dengan Xenia. Dan ini dari depannya. Tuh, kalian lihat dari depannya. Oh iya, dia sebenarnya ada apa sih, winglet ya. Di depan ini ada body kit juga nih. Cuman kemarin waktu dipasang body kit, tuh body kitnya kayak gini nih, ada list merahnya. Di depan ada kemarin dipasang. Cuman mobilnya jadi rendah. Nyangkut itunya, body kitnya. Jadi dicopot aja nih. Nah, jadi kayak standar kan. Dicopot, dilepas, daripada rusak, bagus dilepas aja kan. Jadi dilepas body kitnya, dia menjadi lebih tinggi. Enggak tinggi sih, standar sih. Cuman nggak ada yang nyangkut-nyangkut lagi lah di bagian bawah. Paling ininya aja nih karetnya. Ini karet pengaman kan. Jadi ini udah ditanggal tuh. Ini nggak ada body kit. Di situ masih ada sampai ke belakang. Ini dari eksteriornya. Mungkin kalian bisa lihat sendiri di jalanan seperti apa mobil ini. Ini oke, eksterior udah ya. Kalau mau jelas yang lebih lengkap kalian lihat di YouTube yang profesional di bidang otomotif, YouTuber otomotif itu lebih jelas. Ini cuma review singkat. Jadi ini oke, kita masuk ke dalam ya buat interiornya ya. Oh, kita mulai aja dulu dari belakang ya. Jadi ini dari belakang kita buka dulu. Tuh. Dia ditekan aja sedikit langsung naik. Seperti Daihatsu sebagai Kalia atau sejenisnya sama sih. Jadi ini joknya bisa dilipat nih guys. Coba kita lihat, kita lipat, kita tarik ini aja nih lipatnya, tarik, terus dia langsung lipat sendiri itu, langsung rata lantai kan. Terus sebelahnya juga kita lipat, tuh langsung jadi bagasi. Dan bagasi ini sangat luas. Kadang-kadang penumpang kan ada tuh muat barang banyak tuh. Ada yang pindahan kos, waduh macam-macam lah barang-barang penumpang tuh. Ada yang besar, ada mesin cuci kadang-kadang dibawa pakai ini. Kalau mesin cuci kan bisa didiriin tuh. Muat 2 buah lah mesin cuci. Jadi sampai ke depan. Tuh. Kalian bisa lihat interiornya, itu AC double blowernya di belakang. Nah, tuh. Oke, ini dari joknya ya. Dari sisi jok. Oh iya ya, ini ada lampunya. Jadi kalau malam kelihatan nih kita bawa ke barang. Dia hidup otomatis begitu lampu pintu bagasi dibuka. Dan ini bisa dibuka nih guys. Tuh. Jadi ini kayak partisi-partisi
Tuh, jadi kalau kadang-kadang nginep kan, nggak pulang, kita udah siap nih baju-baju. Ini muat banyak nih, muat baju, muat celana. Ini peralatan buat kebersihan mobil lah, sapu, kanebo, tuh. Ini kompon, jadi kalau ada lecet-lecet sedikit bisa dikompon lah, nggak perlu ke bengkel. Tuh, ngoceng. Ini dongkraknya juga ada di situ, lengkap lah di belakang ini. Jadi ini sangat bermanfaat sekali, jadi nggak perlu bawa tas buat kerja. Buat kemana-mana nggak perlu bawa tas, tinggal masukin baju ke partisi-partisi ini yang ada di belakang. Kita tutup lagi, tuh rata lagi dia, langsung rata lantainya, kayak expander sih. Oh iya, udah kita tutup ya. Bagian bagasi udah oke. Kita bisa kayak ada lemari di mobil di bagian bawah ini. Joknya udah rata. Dan kita ke bagian kursi tengah. Ini penumpang nih banyak yang enak katanya, luas tuh. Luas nih. Wah, agak kotor nih. Maaf ya, kemarin hujan jadi agak kotor lantainya. Tuh. Joknya ada list-list merahnya. Iya. Kita berbagi pengalaman lah dengan mobil baru. Siapa tahu kalian berminat buat beli mobil baru, tapi saya juga bukan sales yang menjual mobil. Ini cuma review beberapa bulan pakai taksi online ini. Ini ada double blowernya nih. Ini ada settingannya nomor 1, 2, 3. Jadi kita ke nomor 1 aja, kadang-kadang standar. Ya udah juga dingin sekali nomor 1. Ini AC-nya ini buat ngatur ke belakang atau ke depan atau ke tengah. Ini kanan kiri ya, diputar. Ini bisa kanan bisa kiri pengaturannya. Jadi ini tuh kan masih luas belakangnya kan, buat nyimpen barang. Kalau barangnya panjang bisa dilipat lagi nih. Nah, jadi kursi di tengah bisa dilipat juga tuh. Kan coba lihat. Kemarin muat barang panjang nih, karpet. Jadi bisa dimuat panjang ke sini. Jadi luas kan. Kalaupun sini misalnya perjalanan jauh, kadang-kadang anak-anak dibentangin aja kasur sampai ke belakang, alas, jadi mereka bisa baring di sini. Oke, jadi ini oke, kita naikin. Dan di bagian tengah udah ya joknya ya. Terus ini luas nih, tuh jarak antara kaki penumpang nih. Ini lagi pakai celana pendek nih guys, sorry ya. Lagi pakai celana pendek, lagi nggak narik, habis dari tempat pencucian mobil sih rencananya hari ini mau ke sana. Tuh ada jaraknya nih, sejengkal lebih nih guys. Tuh sorry ya, ini pakai sandal dan celana pendek. Nah ini jaraknya tuh lebih 1 kilan jarak kursi sama kursi depan, kursi penumpang. Jadi emang sangat luas sekali ini. Terus kalau penumpang mau ngecas nih, nggak perlu lagi numpang charger. Nah, katanya biasa kan numpang charger tuh di depan. Ini nggak perlu karena di sini udah ada port charger. Nah, 21 ampere. Jadi mereka tinggal colokin di sini USB-nya. Tuh sebelahnya juga bisa buat 2 kabel charger. Nggak perlu lagi ke depan kabel panjang-panjang kan. Mereka bisa sambil ngecas HP. Dan ini partisi, oh ini nanti aja lah jelasinnya ya. Ini box buat barang. Apalagi ya, udah semua ya. Lampunya masih seperti biasa, pengaturannya kayak Kalia standar lah. Oke, ini ada pegangan tangan. Terus kita ke depan ya guys. Ke depan, oh iya, ini coba kita tanggalin dulu ya, karena ada yang harus dilihatin tentang kursi ini. Coba kita copotin dulu ini handrestnya. Kita simpan dulu ya handrestnya di bawah. Oke, nanti ada yang mau dijelasin sedikit tentang kursinya. Oke, ini di bagian depan. Jadi di bagian depan tuh ada list merahnya. Terus ini ada tempat air minum. Wah kotor nih, lama nggak dibuka. Tuh tempat air minum kan, bisa diletakin air minum, cuman jarang dipakai sih karena memang kita kan penumpang tuh masuk sekali-sekali aja. Tuh interior dalamnya
sampai ke belakang. Oke lah. Oh iya, ini mau dijelasin. Jadi ini kursinya bisa dibaringin nih guys. Coba ya kita baringin ya. Gimana sih angkat ini sambil merekam nih. Tekan. Terus ini kita baringin ke belakang. Tuh kan. Jadi apa namanya? Bisa dibaringin tuh sampai ke kursi sana. Kadang-kadang kalau udah capek benar ya, matikan aplikasi terus kita istirahat. Tuh istirahatnya tuh bisa selonjoran tuh. Panjang kan? Jadi bisa baring nih. Terus ini seperti biasa dashboard, isinya tisu dan barang-barang lainnya. Ini juga nih ada box buat nyimpen barang. Jadi ini disimpan. Yasin lah. Jarang sih nyimpen barang di sini. Oke. Yasinnya kita simpan dulu. Buat bacaan dikala menyeramkan di malam hari. Oh, ini ada charger juga nih. Tuh, charger pot. Cuman ini kan harus pakai apa sih namanya, penghubung ya. Jadi saya ngecasnya nggak di sini nih. Ini penghubungnya kemarin hilang, jadi lupa beli lagi. Karena selama ini di sini ada charge-nya tuh. Ini kabel USB-nya. Ini kabel chargernya kan. Sini ada tempat chargernya tuh. Kelihatan nggak sih? Enggak ya. Gelap ya. Nah, ini tinggal colokin aja nih. Colokin udah dia ngecas tuh. Oh, kita ke bagian pengemudi. Di bagian pengemudi udah ya. Eksterior udah. Terus kita langsung ke bagian pengemudi. Dan kita tes mesinnya. Coba kita hidupin ya. Nah, ini kita ke bagian driver. Di sisi driver ini bisa kalian lihat sendiri. Ini udah start stop engine. Jadi nggak perlu pakai kunci kontak lagi. Ada sih kunci kontak buat ini aja, buat identifikasi remote. Nah, ini kuncinya. Ini tombol kunci yang tulisan D ini, lambang Daihatsu, dan ini buat bukanya. Ini nggak pernah dipakai sih, masuk kantong aja. Karena dia kita ngidupinnya pakai ini kan. Pakai start stop engine. Coba lihat, luas kan, kalian bisa baring. Dan ininya guys, ininya kursinya nih. Coba kalian lihat ya. Ini juga bisa dibaring ini. Gimana sih? Tunggu dulu ya, kita lihat. Sorry, kita sambil megang HP rekamnya ini agak repot. Tuh. Bisa dibaringin. Tunggu dulu ya guys. Dilantakin dulu. Ini kita bisa baringin tuh. Nggak bisa nekannya, agak repot. Jadi sampai segini aja ya. Tuh. Nah, bisa baring kan. Coba kalian lihat. Kursinya bisa dibaringin, bahkan bisa diratain sampai ke sana sehingga membentuk seperti kasur dia. Jadi kaki kita bisa lurus buat istirahat sampai ke belakang. Ini sih yang paling istimewa. Joknya enak. Jadi kayak nginep di mobil tapi enak, bisa baring full kan. Lurus, kaki bisa lurus, kepala bisa baring. Oke, sekarang kita tes ya. Tes apa ya? Tes hidupin dulu lah. Tes hidupin dulu. Biar dingin AC. Agak panas ini guys. Reviewnya mesinnya mati. Hidupin dulu. Wah, ini kan. Ini tombol start engine. Kita tekan kopling. Terus tekan tombolnya. Tuh dia langsung hidup, tuh kan. Langsung muncul lambang Daihatsu Xenia. Tuh muncul kan. On sekarang. Tipe ADS. Tipe tertinggi 1300 cc. Ada yang 1500 sih. Cuman 1500 buat kerja agak berat di minyak kayaknya. Kita tekan aja terus, ini video nih guys. Tuh. Oh, nggak boleh.
video kita batin terkena copyright. Sorry teman-teman, video nggak bisa diputar, cukup segini aja, terkena copyright. Di YouTube nggak boleh putar video musik apapun itu, terkena copyright ya. Nah ini nih tempat barang-barang sih. Ada juga tempat barang-barang kan. Ini OTG buat mindahin ini nih, mindahin apa namanya, lagu-lagu di handphone yang udah kita download, terus kita masukin ke sini. Ini pakai apa namanya ya, flash disk. Flash disknya kecil, kita beli yang kecil biar nggak mengganggu pemandangan. Pendek nih kan, jadi nggak mengganggu pemandangan. Warna merah lagi, biar padu lah sama list ADS. Oke, nah ini jadi tempat jam nih. Jam kita simpan di sini tuh. Kadang-kadang nyetirin, kalau jam saya ini kan agak besar nih, jadi agak apa namanya ya, ini kan agak besar di tangan tuh, agak mengganggu kayaknya, dan dia rantai kan, jadi diletakin aja kalau lagi nyetir. Kalau lagi keluar dari mobil baru dipakai. Kalau kita belok-belok nih kan dia bermain tuh di pergelangan tangan. Jadi ini apalagi ya, oh iya ini AC-nya, pengaturan AC juga udah digital. Ini kita mau, oh iya enaknya tuh ya, kalau kita habis parkir kan panas tuh, panas kita mau ngidupin AC kan, karena kadang repotnya harus di tek kita hidupin sampai full buat mendinginkan. Tapi di Xenia tipe ini kita cukup tekan sekali nih, yang ini kan ada tulisan nih max cool. Nah tulisan max cool ini artinya dingin maksimal, kita tekan dia langsung dingin maksimal nih. Tuh kita tekan coba ya, max cool ini kita tekan tuh langsung maksimal, dia tuh langsung naik sendiri kan, naik sendiri apa kipasnya, suhunya langsung full. Jadi udah dingin nih. Kalau kita mobil habis parkir berjemur, kita hidupin ini udah max full, nggak perlu tekan tombol apa-apa lagi. Terus setelah dingin, misalnya udah sekitar 1 menit kita hidupin, kan udah dingin tuh suhu dalam kabin tuh, kita tekan sekali lagi tuh. Nah, dia balik ke standar kan, ke suhu yang minimal. Udah, sekarang udah suhu standar, udah hidup. Terus ini manual, ini tipe 1300 cc yang manual. Dan ini pengaturannya ada sih guys beberapa. Terus ini kita ngaturnya bisa dari setir nih. Tuh kan. Kalau mindahin lagu tinggal pakai ini aja. Ini mode pengaturannya. Ini buat ngangkat telepon. Nih. Buat ngangkat telepon. Terus ini voice comment. Kalau kita mau buka menu apa aja tinggal ditekan ini, terus dia buka sendiri. Terus apa lagi ya? Ini yang penting nih. Ini di tempat uang uang parkir nih, uang kecil tuh, uang logam, uang parkir letaknya sini aja nih. Jadi kalau kita lagi bayar parkir tuh kan, nggak jauh ngambil uangnya, nggak bingung tuh, buka kan, ambil 2000 misal 3000, kita bayar parkir kan. Nah, setelah itu, dah nggak repot cari dompet lagi. Ini kita pakai yang menu USB, jadi video-video musik, album musik udah ada di USB ini USB-nya 64 GB, jadi bisa nyimpen banyak video musik lah. Karena penumpang kita tuh berbagai macam penumpang, dan masing-masing penumpang itu ada selera musiknya masing-masing. Kita tanya mau lagu pop atau mau lagu house musik atau lagu, soalnya macam-macam musik kan. Jadi kita emang harus stok galeri musiknya banyak nih di sini. Soalnya kan kalau kadang-kadang siang ada yang senang lagu pop, kalau siang kan nuansanya beda-beda. Kalau misalnya kita narik nih sampai tengah malam, kan yang di bawah tuh kan kadang-kadang orang dari klub malam, orang dari tempat-tempat hiburan, mereka kan emang perlu musik-musik yang house musik kan. Jadi kita ada di sini nih menunya tuh. Ada lagu barat, ada lagu Melayu, ada musik Indo. Ini DJ, macam-macam DJ-nya nih buat malam-malam sih. Ini ada radio, pengaturan Android Auto, jadi bisa terhubung ke handphone buat nonton YouTube, Apple CarPlay, kayak media sih. Tunggu dulu. Wah, kena lagi nih, kena copyright nih. Matikan dulu. Lupa. Ini lampu merah nih apa nih guys? Ini merah lampu hazard tuh, lampu hazard. Oke. Apalagi ya, ini buat tempat handphone satu lagi. Oh iya, kalau narik handphonenya di mana bang? Kan ada nanya kan? Kan ini kok nggak ada sangkutan HP, nggak ada car holdernya nih buat handphone. Jadi mobil ini saya nggak perlu car holder buat nyimpen HP ya.
Jadi ini handphonenya kan, diletakin aja di sini guys, tuh dia nggak akan jatuh tuh. Kan, coba kalian lihat di sini. Ini kayak ada penahannya tuh goyang. Dia nggak akan bisa, dia goyangnya paling gini-gini aja. Tapi itu pun kalau kena goncangan lubang kan. Tapi kebanyakan gini lah, dia nggak akan berubah posisinya. Terus kalau mau ngecas gimana guys? Ini kan ada kabel nih. Tuh dari kabel ini terhubung ke sini, terus ke sini, terus ini. Nah, ujungnya di sini nih. Terus kita colokin aja di sini. Tuh, colokin di sini kan. Nah, dicolokin di sini. Terus ya udah gitu aja sih, sambil ngecas bisa. Coba kita buka dulu. Masih. Nah, jadi kalau kita bikin buka aplikasi, tinggal di sini aja dibuka. Handphonenya kan letaknya di sini. Terus oh iya, ini pengaturannya guys, pengaturan. Jadi di sini dia menampilkan jam dan tanggal. Itu sih yang penting sebenarnya, jam sama tanggal aja sih. Dan tripnya selama beberapa bulan ini udah berapa kilometer. Tuh kan. Banyak sih pengaturannya tuh, ada tentang kecepatan mobil. Banyak pengaturannya. Di sini display buat pengaturan juga. Lihat kecepatan mobil, konsumsi bahan bakar, lengkap di situ. Apalagi ya? Terus ini apa sih ini? Ini kayak ion katanya. Nanya dari Daihatsu sih, ini kayak ion, kayak dia tuh ngeluarin udara segar. Dan adanya buat di tipe ini aja. Tipe lainnya nggak ada. Sebenarnya ini tempat buat air minum. Cuman kan karena air minum kan nggak begitu ditempatin di samping sini kan, air aqua gelas dan lain-lain. Jadi ini buat tempat uang aja, lebih efektif kayaknya. Apalagi ya, udah ya, ini udah. Terus spion sih sama aja. Oh iya, lampunya nih guys, ini lampu tuh, lampunya nggak usah, kalau malam-malam kita repot tuh kadang-kadang mau cari ketek-keteknya itu on off nya kan. Jadi nggak perlu, tinggal ditekan aja nih, ditekan tek, hidup dia. Sebelahnya ditekan, hidup. Kalau kita tekan sekali lagi, tekan ke atas, mati dia. Nah, jadi ya, ini sama sih, ada kacanya. Terus pegangannya udah itu aja ya. Apalagi yang perlu direview nih guys? Nggak perlu ya. Oh iya, ini pengaturannya nih, apa namanya nih, buat ini yang penting nih, spion tuh. Pengaturan spionnya yang penting ini. Ini dia buat nutup auto, jadi spionnya tuh nutup otomatis tuh. Coba kita lihat tuh. Nah, jadi kalau kita lagi berlimpasan, ini sih yang penting. Soalnya di Kalia saya yang sebelumnya itu nggak ada pengaturan seperti ini. Jadi kalau berlimpasan dengan kendaraan di jalan yang sempit, atau kita perlu spion dilipat, harus buka dulu. Dia harus buka gini, terus kita lipat manual. Agak repot juga. Iya, di sini bisa kita lipat manual kan. Yang di seberang sana kan agak repot tuh, sering kesenggol yang di seberang sana tuh spion, agak jauh masalahnya. Jadi ini kita buka lagi tuh, dia buka lagi. Ini sangat membantu lah pokoknya. Apa sih retract ya, spion retract, apa sih, nggak ngerti namanya. Ini ada speaker kecil di sini. Oke, terus apa lagi ya, udah sih gitu aja sih. Terus itu manual. Ini alasan kenapa memilih yang tipe tertinggi, karena capek aja sih. Emang dananya lagi mencukupi juga. Kalau emang nggak mencukupi ya beli yang tipe standar aja sih. Yang penting dapat mobil baru dengan mesin baru, sehingga kita kerja lebih efektif, lebih tenang, nggak mikirin kerusakan mobil lagi selama beberapa tahun ke depan. Yang penting kita merawatnya lah. Dan asuransi juga dipasang Alris ini, jadi kita nggak khawatir ada kecelakaan, kesenggol di jalan. Jadi kita kerjanya lebih efektif dan lebih mudah, lebih berani lah ya kan. Lebih tenang, nggak khawatir mau masuk gang kecil, mau melewati kemacetan, mau agak cepat misal menuju ke bandara, agak ngebut sedikit ya boleh lah, agak tenang lah karena ada asuransi di cover. Dan ini juga membantu nih, jadi kita mau ganti lagu, misalnya penumpang nggak suka lagu pop atau nggak suka lagu barat, ya kita tinggal ubah. Atau mau ngubah ke lagu apa namanya, house music, tinggal diubah di sini, nggak perlu kita fokus ke layar lagi, ke layar LCD nya nggak perlu lagi guys. Udah gitu aja ya.
Jadi semua keperluan driver online, spion yang melipat sendiri, terus pengaturan musik yang gak capek-capek ke layar, terus start engine, AC-nya terus bisa besar sendiri, bisa kecil, balik ke standar sendiri. Itu benar-benar sangat membantu intinya, dan ini juga sangat membantu. Terus kekurangannya apa nih? Kekurangannya ya itu tadi tuh, mobil ini sangat rendah di depan karena bannya masih ban standar kan. Ini bannya masih ban standar guys, kecil. Ini ring 15 dan bannya masih standar. Jadi teman-teman yang di daerah yang buat bawa taksi buat ke daerah pedalaman itu, mereka ganti bannya dengan ban Innova. Diganti ban Innova ini kan ukurannya 185 nih per 70. Jadi diubah ke 205, naik 2 tingkat. 195 terus 205, akan naik 2 tingkat dia bannya. Jadi agak tinggi. Jadi ini tinggi nih guys. Ini kan jaraknya tuh nggak sampai sekilan. Tuh. Kan nggak sampai sekitan jaraknya dari tanah ke bumper. Apalagi kemarin waktu masih dipasang body kit kan. Body kit yang kayak itu tuh. Dia lebih rendah lagi ini variasinya. Jadi saya copot variasinya. Supaya dia agak tinggi, tapi masih tetap kurang tinggi sehingga sampai sekilan masalahnya. Jadi kalau udah ganti ban Innova, itu dia lebih tinggi, nggak akan nyangkut lagi. Ya itu aja sih PR-nya, tinggal bannya tunggu udah gundul. Cepat sih kalau pakai naksi online dengan akun agak-agak gacor, dia agak cepat kan, karena kilometernya udah tinggi juga nih, udah 26 ribuan kilometernya sekarang, jalan 26 ribu. Jadi nggak lama mungkin udah ganti udah ganti ban, dan kita ganti ban Innova yang agak tinggi. Nah, itu aja sih PR-nya. Setelah ganti ban Innova nggak ada PR lagi sih kayaknya, udah tinggi kan, udah oke lah. Jadi review mobilnya sekian dulu, kita review mobilnya cukup sekian, dan ada mobil yang mau lewat. Tuh, ini jembatannya kecil, lagi di apa ya, di desa sini. Kita tepikan dulu mobilnya guys. Jadi reviewnya sekian dulu tentang mobil Daihatsu Xenia 1300 cc tipe tertinggi. Kenapa nggak ngambil Avanza bang? Wah, ini juga alasan terpenting nih guys. Kenapa nggak ngambil Avanza? Avanza tuh, ini kamera belakangnya tuh jelas kan? Mungkin bawaan LCD-nya yang apa ya namanya ya, agak bagus, jadi tampak kelihatan agak jelas di layar videonya. Jadi kenapa nggak ngambil Avanza tadi ya? Kalau Avanza itu dia ada tipe yang 1300, cuman pilihannya cuma satu, tipe standar terendah. Ininya nggak ada start stop engine, masih tipe kunci manual biasa. Terus ininya juga kayak punya Kalia, ininya apa, dashboardnya standar lah pokoknya ya. Kalau yang dananya minim sih boleh ambil yang tipe standar lah, tapi kalau seandainya punya uang lebih ya bagusnya tipe-tipe kayak gini, jadi nggak capek-capek modif lagi kan. Pokoknya banyak perbedaannya lah. Dan ininya nggak bisa baring katanya tuh, nggak bisa baring kayak gini, sedangkan saya perlu yang seperti ini buat istirahat guys, karena kita kerjanya maksimal kan, jadi kadang-kadang capek, matikan aplikasi ya tidur di sini kayak di rumah jadinya kan. Terus itu aja sih, nggak milih Xenia. Kalau Avanza tuh kan dia tipenya G dan E, dua tipe aja, tipe E sama G. Jadi yang tipe E tipe standar sekali, pokoknya kayak mobil Kalia lah, standar lah pokoknya, nggak ada Avanzanya sekali. Jadi mesinnya aja mesin Avanza sama body, jadi aksesorisnya nggak ada, itu aja. Terus kalau Xenia yang tipe standar gitu ada juga tipe X, tapi ini ambil yang tipe tertinggi, jadi udah full fasilitas yang udah dijelasin tadi itu bisa dinikmati di tipe ini. Tapi tipe R juga bisa sih. Ini tipe RADS karena ada beberapa kelebihan. Kayak tadi itu tampilannya jadi lebih bagus karena ada body kit. Dan apalagi ya, kurang tahu juga sih perbedaan dengan tipe R biasa apa ini ya, selain body kit. Mungkin nggak tahu juga ya. Itulah, pokoknya diambil tipe tertinggi karena emang lagi ada rezekinya. Jadi teman-teman,
Sekian dulu review mobil kali ini. Inilah mobil yang dipakai buat Yahya PNK kerja taksi online terbaru. Itu tadi kelebihannya dan kekurangannya. Mudah-mudahan mobil ini aman, lancar ke depannya. Terus konsumsi bahan bakarnya irit lah, beda sedikit dengan kali ya. Tergantung bawa mobil juga sih, kalau pas macet-macet ya agak boros sedikit. Tapi ya itu bisa diakali lah dengan cara bawa mobil kita yang semaksimal mungkin. Oke, sekian dulu teman-teman review mobil kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, sampai jumpa.